Ini memang mengejutkan sekali. Kenapa harus di tengah-tengah isu pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati? Tiba-tiba ada pertemuan intens, yaitu Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, menurut saya juga sangat normal sekali ketika netizen-netizen mengkaitkan, yaitu menggagalkan pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Semua bisa saja terjadi. Ini memang cukup aneh sekali ya. Karena apa? Karena belum seminggu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto ini secara intens dilakukan. Dan bahkan pada 5 hari yang lalu Presiden Joko Widodo makan malam bersama Pak Prabowo Subianto dan bahkan memberikan statement 2 jam ngobrol bersama Pak Prabowo tidak terasa. Dan yang cukup mengejutkan, selang beberapa hari kemudian bahkan Pak Prabowo terlihat mengunjungi kediaman Presiden Joko Widodo di Solo. Ini juga ada apa ya? Di saat pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati akan dilaksanakan, tetapi tiba-tiba ada pertemuan yang sering, yang intens, yaitu Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo. Apakah ini untuk menghalang-halangi pertemuan dengan Ibu Megawati? Ya, kita tidak tahu. Karena isu-isunya memang seperti itu. Akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, ada pemberitaan momen akrab Prabowo dan Puan 2 kali dalam sehari. Nah, terlihat pada saat lalu juga momen Puan Maharani ngobrol hangat dengan Pak Prabowo Subianto, dan di hari yang sama juga bertemu lagi dengan Pak Prabowo dan Mas Didit tentunya. Bahkan juga momen yang sangat akrab sekali. Bahkan Mas Didit juga menyalami Mbak Puan Maharani dan mencium tangan. Menurut saya itu sangat keren sekali. Itu adalah bentuk keakraban setidaknya Mbak Puan Maharani dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, tetapi tiba-tiba di tengah isu pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto, tiba-tiba pertemuan intens dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama makan malam hingga 2 jam lebih, dan 5 hari berselang makan malam, tiba-tiba Pak Prabowo mengunjungi di kediaman Presiden Joko Widodo. Apakah itu menunjukkan ya, tidaknya menunjukkan ya kepanikan dikit lah, karena tanggal 20 Oktober masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah habis atau sudah purna tugas. Akhirnya ada skenario lah, setidaknya tidak ada keretakan antara Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto di tengah isu Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dan dari sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, dalam seminggu 2 kali mengadakan pertemuan intens. Pertama di Senayan, kedua di Solo. Kesannya seperti Jokowi terlalu banyak mencampuri urusan Prabowo. Bisa jadi ini strategi Jokowi agar pertemuan Megawati dan Prabowo gagal terjadi. Apalagi pertemuan di Solo harusnya di sebuah restoran, tapi diubah lagi menjadi di kediaman Jokowi. Sepertinya banyak titipan penting, terutama soal Fufu Fafa. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, bukan Pak Prabowo yang menemui Presiden Joko Widodo ya. Kemungkinan Pak Prabowo itu diundang oleh Presiden Joko Widodo, karena juga Presiden Joko Widodo masih menjadi orang nomor 1 di Indonesia, dan Pak Prabowo sebagai Menhan alias masih membantu Presiden Joko Widodo. Jadi ketika Pak Prabowo dipanggil untuk ke Solo, ya harus nurut dan juga patuh lah. Dan Pak Prabowo pun terbang ke Solo di kediaman Presiden Joko Widodo. Menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa. Dari Adrin, bahas Fufu Fafa dan supaya Mulyono juga tidak diadili rakyat. Dari Yanti, taktik biar kelihatan kompak dan baik-baik saja, padahal kalau urusan kenegaraan ya di Istana Negara atau IKN Bang. Semoga tidak dipaksa bersebelahan dengan oknum yang nobenya persis dengan nobisi ya. Secara alami Pak Prabowo akan jadi presiden ke-8, bukan presiden ke-7. Dasar otak kotor aja kau bodet. Itu lagi ngomong, kamu kapan kau digantung? Gerah ya Bang, lihat mereka rukun banget.
Padahal udah digoreng pakai bumbu fufafa, ternyata nggak nendang. Sakitnya itu di situ Bang. Salam dari rakyat Puliodo. Ini memang mengejutkan sekali. Kenapa harus di tengah-tengah isu pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati? Tiba-tiba ada pertemuan intens, yaitu Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, menurut saya juga sangat normal sekali ketika netizen-netizen mengkaitkan, yaitu menggagalkan pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Semua bisa saja terjadi. Apalagi dari pemberitaan pada waktu lalu, pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo Subianto itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober. Tetapi sampai tanggal 10 Oktober tidak ada pertemuan yang dimaksud, dan bahkan sampai saat ini pun juga sudah tanggal 14 Oktober. Tetapi tidak ada pertemuan yang dimaksud. Ini juga kenapa ya kira-kira ya? Ya hanya Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang tahu ya. Tiba-tiba banyak pertemuan intens menjelang tanggal 20 Oktober. Nah, kalau kita lihat dari sini juga, dari tweetan Pak Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Presiden Jokowi di Solo. Kami bincang-bincang ringan, menikmati santap siang penuh keakraban. Padahal juga kami bincang-bincang ringan ya. Ini juga lucu. Nah, dari sini dikomentari oleh Loe, bahas pajak 12% ya Pak. Dari Andi, semoga saja tidak ada apa-apa dengan kesehatan Anda setelah bertemu Jokowi. Sehat selalu, sir. Jangan lupa jagung bakarnya Pak. Kayaknya ditanyain kapan pindah ke IKN. Bangunnya buru-buru triliunan, tapi pensiunnya malah di Jawa-Jawa juga. Promosiin tempat yang bagus, tapi dirinya sendiri enggak nempati tempat yang diklaim bagus. Fufufafa dibahas enggak ya Pak? Ya seperti itulah. Bahkan dari CNN, Prabowo acungkan jempol usai bertemu Jokowi di Solo. Nah, jadi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto di kediamannya di Solo itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Dan bahkan dari tweetan Pak Prabowo Subianto membahas hal yang ringan-ringan dan makan siang tentunya. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto hanya mengacungkan jempol ke arah wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kediaman di Sumber Solo. Mengutip detik.com, Prabowo berkunjung ke rumah Jokowi sekitar 90 menit mulai pukul 14.15 dan meninggalkan kediaman Jokowi sekitar 15.45 saat mobil yang ditumpangi Prabowo keluar dari Gang Kutai Utara 1. Ketum Umum Gerindra itu sempat membuka jendela. Dia melambaikan tangan dan memberikan jempol kepada awak media. Tidak ada sesi wawancara yang dilakukan Prabowo kepada awak media. Belum diketahui juga isi pembicaraan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo dijemput Gibran. Sebelum ke rumah Jokowi, Prabowo mengenakan batik. Dijemput putra Jokowi sekaligus calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabumi di Bandara Adi Sumarno, Solo. Sementara Gibran mengenakan kemeja warna putih. Gibran tampak menghampiri Prabowo yang turun dari pesawat. Keduanya tampak berbincang. Setelahnya, Prabowo dan Gibran semobil menuju kediaman Jokowi di Sumber Solo. Kapolres Solo Kombes Iwan Saktiadi membenarkan jika Prabowo telah tiba di kediaman Jokowi Sumber. Sampun sudah datang, kata Iwan. Ya, jadi seperti itulah masalah pembicaraan yang disampaikan Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo juga belum terkonfirmasi ya oleh awak media. Jadi ini juga pertemuan apa dan juga membahas apa. Padahal pada saat lalu juga sudah makan malam bersama Pak Prabowo Subianto dan juga 2 jam lebih ngobrol bareng Pak Prabowo Subianto. Tetapi juga saat ini agak aneh sedikit sih kalau pertemuan itu sering diadakan. Apakah menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo itu baik-baik saja? Apalagi yang cukup unik, Gibran juga ikut mengantar Pak Prabowo Subianto di kediaman Presiden Joko Widodo. Kemungkinan itu menunjukkan sesuatu ya, setidaknya kepada masyarakat luas, bahwa Pak Prabowo, Gibran, dan Presiden Joko Widodo itu tidak ada masalah apa-apa. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.